Saya mau menyampaikan yang paling mudah tentang Pancasila lah ya teman-teman ya. Saya ulangi ya, Pancasila. Saudara sekalian, kalau kita mau merenungkan arti hidup atau kehidupan ini, kehidupan saudara dan saya, setiap umat manusia, saudara, jujur, kalau kita mau merenungkan dan mendapatkan hidayah dan atau hikmatnya, saudara. Dan kalau kita mau bertanya dalam hati kita, pertanyaan yang sangat mendasar adalah, apakah saudara, siapapun saudara, sahabatku, siapa saya, pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya minta untuk lahir ada di bumi ini? Nah, ini satu perenungan, ya kan? Apakah saudara dan saya pernah minta kepada Tuhan, minta lahir ada di bumi lewat orang tuanya ini, orang tuanya itu? Kan tidak pernah lihat. Inilah takdir yang diberikan kepada setiap saudara dan saya, kita semua. Itu sudah takdir kita, ada di tengah-tengah papa mama kita, di mana kita tinggal masih ada pilihan lah, artinya menjadi warga negara apa, ya kan, di tengah-tengah keluarga mana, itu adalah takdir, saudara. Ya, kalau warga negara ya bisa juga orang masih pindah menjadi warga negara lain. Tapi ya kita ada di Indonesia, kita sama-sama ada di Indonesia, benar ya saudaraku ya. Nah, yang menjadi pergumulan bagi kita dan pertanyaan bagi kita dan evaluasi dalam kehidupan kita, saudara, tentang kita hidup di Indonesia. Saya secara pribadi melihat, ya, pengamatan saya yang sangat panjang, saudara, tentang kita sebagai anak-anak bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, dan golongan. Ya, berbagai bahasa daerah, ya, saudara. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setiap kita, setiap warga negara Republik Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah Indonesia, gitu ya. Dan negara Republik Indonesia didirikan sebagai negara yang berazaskan Pancasila sebagai the way of life. Indonesia adalah negara hukum. Nah, ya, dalam catatan bagi kita adalah bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tapi dalam perjalanannya, saudara, banyak orang yang menarik-narik Indonesia, orang-orang di Indonesia mempolitisir agama, suku, dan lain-lain. Kalau itu terus dilakukan oleh anak-anak bangsa, maka ya mohon maaf teman-teman, bisa menimbulkan ketidakharmonisan, intoleransi terjadi. Dan ini adalah isu yang sangat mendasar di bumi pertiwi kita. Dan saya melihat hal ini ternyata sudah cukup lama, ya saudara. Kalau kita mau merenungkan dan memikirkan, sampai bapak-bapak bangsa kita, ya, Presiden Soekarno dan rekan-rekan beliau di zaman itu, sampai bisa melahirkan sesuatu dari nilai-nilai hidup bangsa Indonesia, dan akhirnya mendeklarasikan apa yang disebut dengan Pancasila. So, ada 5 sila, saudara. Ada 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, rumusan sampai mencantumkan
ketuhanan yang Maha Esa menjadi sesuatu yang di atas, ya saudara, paling atas. Itu sangat dahsyat, saudara. Menurut saya itu bukan cuma hasil pemikiran manusia atau bapak-bapak bangsa di zaman itu. Tapi saya mau mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Esa itulah yang memberikan hidayah, memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kita, bapak-bapak bangsa kita, yaitu Bapak Presiden Soekarno dan semua teman-temannya. Tuhanlah yang memberikan inspirasi di dalam pemikiran mereka. Nah, ini kalau kita mau merenungkan, sampai mereka, bapak-bapak bangsa kita itu bisa menelurkan Pancasila dari nilai-nilai hidup, ya, rakyat, kehidupan, kultur, ya, pola hidup, cara hidup orang Indonesia sejak zaman dulu, saudara. Dan kalau kita melihat dalam perjalanan bangsa ini, akhirnya kita tahu bahwa ya secara konstitusi Indonesia mengakui beberapa agama secara resmi, saudara. Artinya apa, saudara? Apapun, saudaraku, apapun agama kita, setiap kita, apakah kita itu seorang Muslim, apakah seorang Kristiani, apakah seorang Buddha, seorang Hindu, Konghucu, ya, aliran kepercayaan, saudara, it's okay, semuanya oke, saudara. Yang menjadi pertanyaan adalah, sebagai warga negara Republik Indonesia, di mana Indonesia itu terdiri dari 4 pilar, saudara. 4 pilar. Ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI, ada Undang-Undang Dasar 1945, di mana Pancasila terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, saudara. Dan zaman dulu saya juga ikut yang namanya penataran P4, saudara. Jadi kalau kita belajar Pancasila itu ada 45 butir. Ya, ada 45 butir. Dari tiap-tiap sila itu ada beberapa butir, dan totalnya ada 45 butir, saudara. Dan itu semua indah sekali, saudara. Sangat baik, saudara. Ya, bagus. Baik-baik aja, saudara. Tapi dalam hasil perenungan saya, saudara, ya, hasil perenungan saya, yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah saudara, saya, dan rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, menyadari dengan sepenuhnya dalam pikiran kita dan mindset kita, ya, dan di dalam hati setiap kita, tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Apakah setiap kita yang katanya memiliki agama, ya, yang memiliki agama, yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, apakah kalau kita mengevaluasi sikap hidup kita sehari-hari, baik itu kita sebagai suami, baik sebagai istri, ya, sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak, sebagai cucu, sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, sebagai buruh, sebagai pejabat, ya, sebagai eksekutif, sebagai yudikatif, sebagai legislatif, ya, di pemerintahan. Apakah kita benar-benar, pertanyaannya, ya, menyadari dengan penuh
makna, arti, dan menghidupi apa yang disebut dengan Pancasila. Apakah Pancasila masih sebatas slogan? Apakah kita hidupi? Teman-teman sekalian, saya pernah sekolah 2 tahunan ya di Amerika. Juga saya pernah lemhanas di Australia, dan saya berjalan ke beberapa negara, teman-teman sekalian. Saya melihat beberapa negara yang tidak menonjolkan keagamaan dalam kehidupan mereka bernegara, ya. Saya melihat perilaku, perkataan mereka dan perilaku mereka itu sangat luar biasa. Bahkan waktu saya pernah sekolah di Amerika, saudara. Saya waktu ngambil S2 di Amerika, di Naval Postgraduate School di Monterey, California. Saya waktu itu masih berpangkat kapten, saudara, di Angkatan Laut. Saya sekolah di Amerika, ngambil S2. Dan saya punya waktu studi tour ke Washington DC. Kami lagi tour, dan itu banyak siswa-siswa dari mancanegara, tentara-tentara dari luar negeri, ya, termasuk juga ada pegawainya ya, saudara, yang sipil, ya, ada beberapa, tapi mayoritas itu militer. Nah, di Washington DC saya sekamar sama seorang sahabat, teman, dari Angkatan Laut Belanda. Nah, di kamar itu terjadilah dialog, kami saling kenal. Jurusan saya kebetulan berbeda dengan dia, ya. Saya ngambil computer science, dia jurusan yang lain. Saya tidak terlalu ingat apa jurusannya, saudara, karena ini udah puluhan tahun yang lalu. Itu terjadi di tahun 92 atau 93, saudara. Tahun 1992-93 saya sudah sekolah di Amerika, saudara. Dan dalam dialog kami, akhirnya saya bertanya, teringatnya, mengapakah Anda menjadi seorang ateis dan tidak percaya kepada Tuhan? Saya katakan begitu, saudara. Kemudian dia menjawab, teman, bror, ngapainlah saya mau percaya kepada agama kalau dalam kenyataan hidup, fakta hidup, orang-orang yang menganut yang namanya katanya agama, tapi kehidupan mereka sehari-hari tidak mencerminkan bahwa mereka orang yang beragama. Dia dengan jelas berkata, dia mengamati kehidupan orang-orang yang beragama, di mana dia melihat begitu banyak konflik yang terjadi, pertengkaran, percekcokan yang terjadi bagi penganut-penganut agama. Dia katakan, buat apa? Saya percaya gitu kepada Tuhan. Kalau dalam hidup sehari-hari saja itu menimbulkan konflik. Nah, ini kata dia, saudara. Ya, saya nggak bisa berkata apa-apa waktu itu, karena itu menurut pengamatan dia. Tapi itu menjadi satu bahan masukan bagi saya. Ya. Dan saya kebetulan juga, saudara, pernah di tahun 2015 di Desember, saya ada pelayanan ke Jerman, saudara, ke Jerman. Nah, di Jerman itu saya ketemu beberapa mahasiswa Indonesia. Dan mereka juga bertanya kepada saya, teman-teman anak-anak mahasiswa Indonesia bertanya kepada saya, Pak, dia katakan, kalau saya sedang berdialog sama orang ateis, saya sering ditanya juga, mengapa ya percaya sama Tuhan gitu. Nah, bagaimana saya mau menjelaskannya, Pak? Nah, itu ada pertanyaan seperti itu juga. Ya, jadi memang ternyata di dalam kehidupan ini, ya, hidup adalah pilihan dan keputusan kita
berdasarkan dari apa yang kita lihat dan pengamatan kita. Walau sebagai masyarakat Indonesia kita banyak lahir di keluarga yang sudah punya agama tertentu dan hidup akhirnya menjadi agama tertentu. Berbeda dengan di luar negeri, saudaraku. Mereka walaupun lahir di keluarga, satu keluarga yang punya agama, bisa saja mereka tidak punya agama, saudara. Menjadi ateis. Dan bahkan sekarang kalau kita melihat secara statistik ya, secara statistik baik di Indonesia, di Australia, di Amerika, di Eropa, di Timur Tengah. Jujur saudara, sekarang banyak yang menjadi ateis. Bahkan di Eropa, di Amerika dan Australia yang saya lihat, di Belanda juga saya pernah ke Belanda, saudara. Banyak gereja yang tutup loh, saudara. Ada yang gereja yang saya lihat jadi perpustakaan. Ada gereja yang jadi restoran, saudara. Ada yang gereja dijual dan disulap menjadi masjid. Dan saya mengamati, waktu saya ada di Amerika, waktu dulu saya pernah ke gereja. Tapi itu gerejanya waktu pas saya kursus bahasa Inggris di Texas, di San Antonio, saudara. Di Air Force Base. Nah, di sana pas di gereja itu begitu banyak tentara Amerika. Wow, dan itu rame luar biasa. Itu sangat kagum saya, sangat luar biasa, saudara. Dan di Amerika saya juga melihat zaman itu ya, di tahun-tahun 92, 93 itu ya saudaraku, mereka rajin beribadah, rajin ke gereja. Tapi waktu manakala saya lemhanas di Australia, saudara, di Canberra, di gereja-gereja lokal, saya bisa melihat yang ke gereja itu anak-anak mudanya tuh sedikit sekali. Lebih banyak orang tua, saudara. Bahkan saya bertanya kepada teman saya, tentara Australia yang lemhanas sama saya, dia katakan di Australia itu yang ke gereja itu paling 30% dia bilang. Udah rata-rata nggak ke gereja. Saya tanya mengapa? Jawabannya salah satu ya teman-teman. Dengan kemajuan teknologi, ya, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, mereka merasa bahwa sudah tidak perlu meminta kepada Tuhan. Jadi ternyata dalam quote and quote, saudara, agama itu dalam persepsi manusia itu adalah Tuhan itu seperti tempat untuk meminta, saudara. Nah ini secara saudara, sempat secara ini. Itu sama dengan orang datang ke dukun, saudara. Ke dukun itu pasti meminta sesuatu, kebutuhan sesuatu. Jadi ternyata cara berpikir, pola pikir manusia itu menempatkan Tuhan pun seperti itu. Untuk disembah, kemudian ada agenda, ada pamrih, mau minta sesuatu, Tuhan, mau meminta sesuatu. Jadi menurut hemat saya, kita yang salah mengerti tentang Tuhan itu sendiri. Kalau kita menganggap Tuhan itu sebagai tempat hanya untuk meminta, tapi bukan sampai pada tingkat level, the highest level, yaitu relasi, saudara. Relasi. Ya, relasi yang intim. Kemudian yang saya katakan tadi bahwa di sana di Australia itu gereja sepi. Kemudian waktu saya di Jerman juga gereja sepi, saudara, nggak begitu banyak orang. Dan bahkan yang saya katakan tadi, banyak gereja-gereja yang beralih fungsi. Nah itulah fakta yang kita hadapi saat ini, sahabat-sahabat sekalian.
yang kita hadapi saat ini ya. Nah, untuk itulah mari setiap kita merenungkan hidup. Pertanyaannya kan yang sangat mendasar yang saya utarakan tadi di depan adalah, kok bisa ya saya, saudara, setiap kita ada di bumi ini? Untuk apa? Kan gitu ya pertanyaan. Untuk apa? Nah, ini yang perlu kita kaji lebih dalam, renungkan lebih dalam, sampai kita menemukan makna hidup, saudara. Makna hidup itu sendiri. Dalam perenungan saya, dan saya bisa mengaitkan dengan Pancasila, saudara. Sampai ada sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sampai kita mengenal atau mengerti tentang Tuhan. Nah, ada ayat, saudara, ya, di firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan Sang Pencipta. Nah, apa itu binasa? Binasa itu ya sebenarnya adalah keterpisahan, saudara. Keterpisahan dengan Sang Pencipta itu sendiri. Itu artinya kita binasa. Kita terpisah dengan Dia. Binasa itu adalah mati juga, disebut mati, disebut maut, saudara. Kebinasaan. Artinya apa? Keterpisahan dengan Sang Pencipta. Nah, sebenarnya Tuhan Sang Pencipta sangat mengasihi ciptaannya, yaitu saudara dan saya dan segala isinya yang ada di dunia ini, saudara. Dia mau pikiran kita, hati kita dimenangkan dalam hidup ini. Nah, ini harus ditangkap, saudaraku, ya. Sang Pencipta semesta ini menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dalam agendanya Tuhan yang mengizinkan menciptakan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, bernafas, berkarya, kemanapun saudara pergi dan dimanapun saudara berdiri, dimanapun saudara ditugaskan, apapun pekerjaan saudara, apapun jabatan saudara, ya, itu di hatinya Tuhan. Kita mau menyadari dan bisa mengenali potensi yang ada di dalam setiap kita, untuk kita bisa memberikan karya yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Nah, ini penting, saudaraku. Ini teman-teman penting sekali untuk kita bisa menangkap sampai ke situ, saudaraku. Ya. Apakah kita bisa mengerti sampai ke sana? Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan Pancasila, di mana sila pertama itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang apapun agama yang kita anut, saudaraku, pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya bisa mengerti, memaknai, mengalami, menjiwai, dan menghidupi apa yang disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa itu? Jadi dia bukan hanya frasa atau statement atau kata-kata yang berlalu begitu saja, cuma sebagai ingatan pengetahuan bahwa itu bagian dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaan yang mendalam, yang sangat hakiki, yang sangat mendasar dalam kehidupan kita sebagai warga negara Republik Indonesia adalah,
Apakah saudara dan saya bisa sampai pada tahap level, ya, bahwa di pikiran saudara, di pikiran saya, di hati saudara, di hati saya, itu ada Tuhan, ada Sang Pencipta di dalam pikiran saudara dan di hati saudara. Dalam arti kata, apakah Tuhan yang Maha Kuasa tersebut meramu pikiran saudara dengan kebenaran, hati saudara dengan kebenaran, agar dalam hidup setiap kita, saudara dan saya, di dalam implementasi hidup sehari-hari, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itulah yang beracara di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Kalau kita mengerti sampai di tahap ini luar biasa, saudara. Kalau saudara dan saya tidak mengerti sampai memaknai Pancasila seperti itu, maka yang hidup di dalam diri saudara dan saya adalah diri kita masing-masing. Apakah kita bisa membedakan? Kalau yang hidup dalam diri kita, yaitu diri kita sendiri, maka apa yang terjadi? Kalau kita sadar dalam hidup kita, menyadarinya, mengerti, mengalami, menghidupi bahwa Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa itu ada di dalam pikiran saudara, ada di dalam hati saudara. Nah, kita bandingkan ini. Yang satu adalah, yang hidup adalah kita sendiri. Nah, mari kita bandingkan. Apa yang terjadi dalam implementasi hidup kita sehari-hari? Baik kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai papa, mama, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai sahabat, sebagai pejabat, sebagai pekerja, ya, sebagai pengusaha, apapun. Maka yang hidup dengan dirinya sendiri, saudara, begitu terjadi banyak pergolakan dalam hidup, ya, ada masalah politik, masalah ekonomi, masalah cuaca, masalah pergaulan, masalah apalagi kesehatan, begitu banyak masalah. Masalah global, masalah pengetahuan. Kalau kita tidak mampu dengan pikiran kita, kita tidak mampu menganalisa dan kita tidak mampu mengadaptasi untuk hidup yang benar, maka tidak heran, sahabat-sahabat sekalian, kalau banyak orang yang akhirnya dalam dirinya terjadi konflik, saudara. Di dalam hati pikirannya terjadi konflik. Bahkan dia tidak mampu menghadapi hidup dan berkata bahwa hidup ini sangat sulit, sangat berat, apalagi tinggal di ibu kota. Ya. Begitu banyak persoalan hidup, begitu banyak masalah hidup. Nah, itu katanya begitu, saudara. Dan akhirnya banyak orang yang jatuh stres, bahkan depresi dalam menghadapi masalah hidup. Dan ini yang terjadi kalau yang hidup dalam hidup setiap kita adalah diri kita masing-masing. Maka sangat mendasar adalah ego setiap kita. Itu akan sangat menonjol, sahabat-sahabat sekalian. Iya kan? Coba kita merenungkan pengalaman kita. Dan saya juga pernah mengalami hal itu, saudara. Saya pernah, jujur saya pernah mengalami. Kita mau menangan sendiri, ya seperti itu. Tapi manakala kita menghidupi hal sesuai dengan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita memiliki kesadaran yang levelnya sudah tinggi, saudara. The high level in your life, that God, di mana Tuhan Sang Pencipta itu berkarya
memberikan hidayah, memberikan hikmatnya dalam pikiran saudara, dalam hati saudara, karena saudara menyadari bahwa saudara adalah ciptaan yang sangat berharga, di mana Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa itu mau saudara hidup berarti bagi kehidupan. Maka tentunya apapun pergumulan, apapun permasalahan yang saudara hadapi, manakala saudara memiliki keintiman, ya, relasi, hubungan yang intim dengan Sang Pencipta, maka tidak heran saudara diberikan hidayah, saudara diberikan hikmat how to solve the problem. So, sampai kita menyadari ternyata kita adalah the winner. Kita lebih dari pemenang dalam hidup ini, saudara. Karena Tuhan mau pakai setiap saudara dan saya, di mana dalam hidup kita ini Dia mau memenangkan pikiran dan hati kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sampai mencapai hal ini, saudara, tentunya Tuhan juga memberi hikmat, Tuhan juga memberi hidayah, sehingga saudara akan menyadari will be realized potensi apa yang Tuhan taruh dalam hidup diri saudara. Nah, kita akan mengerti nanti. Kita sampai kepada satu analisa, saudara. Kalau kita sekolah ya di sekolahan. Kita sampai kepada satu titik kita memiliki kemampuan melakukan analisis SWOT analisis. SWOT, S W W O T. Nah, di perusahaan-perusahaan, di dunia pendidikan, di dunia bisnis, kita diajar namanya SWOT analisis, sahabat. SWOT analisis. Saya juga waktu Sesko, saudara, Sesko di TNI Angkatan Laut, saya menulis tentang membandingkan, ya, waktu itu, ya, membandingkan tentang riset, saudara, riset Badan Riset Nasional, riset perguruan tinggi, sama riset pemerintahan, sama riset di TNI, saudara, di TNI. Dan saya melakukan analisis dengan SWOT analisis, saudara. Dan demikian juga kita harus mampu menganalisis keluarga kita, perusahaan kita, organisasi di mana kita pimpin, dan pribadi kita. SWOT analisis. Di mana di dalam kehidupan saudara, saudara mengerti akan kekuatan, strength, your strength. Kekuatan yang ada di perusahaan saudara. Kekuatan apa yang ada dalam keluarga saudara. Kekuatan apa yang ada di dalam diri saudara. Apa kekuatan? And then, W-nya apa? Weaknesses. Apa kelemahan saudara? Apa kelemahan perusahaan kita? Apa kelemahan dalam hidup saya, dalam hidup saudara? Apa itu? Nah, waktu kita mengerti kekuatan dan kelemahan, dan juga kita bisa melihat, ya, opportunity. Ya, opportunity. O itu is opportunity. Peluang, kesempatan. Ya, tapi bukan mencari kesempatan dalam kesempitan, bukan itu. Kesempatan, peluang, ya. Opportunity yang ada dalam kehidupan ini. Kemudian kita bisa melihat juga ancaman, threat yang akan datang. Ya, yang akan mengganggu kita, mengganggu organisasi kita, mengganggu negara kita misalnya, ya.
threat, ancaman, hambatan, halangan. Nah, kalau kita mengerti setiap poin dari our strength, our weaknesses, kekurangan kita, kelemahan kita, and then opportunity, and then threat, ancaman, hambatan. Nah, kalau kita mengerti keempat hal ini dalam kehidupan saudara dan saya, kehidupan di organisasi, di perusahaan, dimanapun, maka kita akan memikirkan dan diberi hikmat oleh Yang Maha Kuasa. Karena tadi Yang Maha Kuasa itu hidup, meramu pikiran saudara dan meramu hati kita. Maka waktu kita merenungkan how to solve the problem dalam hidup ini, karena kita ada kekuatan, kita tahu ada kelemahan, ada opportunity, ada hambatan, maka kita akan mendapatkan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Atau dalam bahasa kerennya, kita akan memiliki strategi-strategi bagaimana melakukan apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi goal, apa yang menjadi sasaran. Gitu, saudara. Sebenarnya hidup ini yang nggak terlalu sulit, saudara. Kalau saudara dan saya mau merenungkannya, mau belajar dan terus bertumbuh dalam hidup. Belajar terkait dengan hal-hal apa yang menjadi kebenaran dalam hidup. Dan bertumbuh di dalam kebenaran dalam hidup itu. Sehingga saudara dan saya, kita bisa masuk dalam atau masuk menjadi orang-orang yang bisa diteladani, yang bisa menjadi inspirasi bagi orang yang ada di sekitar saudara dan saya. Dan ini penting sekali dalam hidup setiap kita. Mumpung saudara dan saya masih diberi nafas kehidupan. Gitu, saudara. Karena kalau ada orang sudah di ruang ICU, saudara, sudah sakit, udah repot, saudara. Sadarlah. Jaga kesehatan kita. Mari hargai hidup, sehingga hidup kita bisa berarti. Di mana sadari, alami, hidupi Tuhan yang Maha Kuasa itu, Sang Pencipta langit dan bumi, meramu pikiran saudara, meramu hati saudara, sehingga dialah yang terekspresikan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga tutur kata kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita, tindakan kita sehari-hari, perbuatan kita, dan itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam hidup. Dan itu pada akhirnya menjadi karakter saudara dan saya. Sehingga benar-benar orang akan melihat bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi dalam hidup. Baik itu di mata Tuhan, mau di mata orang lain. Ya, ini penting sekali, saudara. Sehingga baik kata apapun yang kita perkatakan, itu sejalan dengan perbuatan kita. Ya, dan inilah kalau bisa kita lakukan, maka ini yang akan menjadi, kita akan menjadi keteladanan dan inspirasi dalam hidup. Ini penting sekali, saudaraku. Betapa ruginya lah kita, betapa ruginya lah saudara, waktu kita diberi hidup, walaupun kita tidak minta hidup dulunya di bumi ini, tapi fakta kita ada. Mari kita menghargai arti hidup itu, karena Sang Pencipta mengasihi saudara dan mengasihi saya. Dia mau pakai kita luar biasa dalam kehidupan ini. Bukan untuk memperkaya diri kita sendiri. Karena di dalam kehidupan setiap kita, kita harus menghargai orang lain.
Kita harus mementingkan orang lain juga dalam kehidupan ini. Bukan hanya kepentingan kita sendiri, saudara. Kita banyak mengamati banyak orang yang salah mengartikan, memaknai hidup. Sehingga manakala mereka dipercaya akan suatu jabatan, ya, satu kedudukan, mereka merasa berkuasa. Mereka merasa memiliki paling otoritas. Akhirnya terjadilah abuse of power, ya. Abuse of power artinya penyalahgunaan kekuasaan, saudara. Nah, kita juga bisa melihat di pemerintah kita sekarang, saudara. Banyak pejabat-pejabat kita yang menjadi seorang koruptor, saudara, korupsi. Nah, makanya saudara, kepentingan pribadi kita, kepentingan kelompok, kepentingan organisasi, kepentingan partai apapun itu, nah, kita harus hati-hati. Apakah kepentingan pribadi kita lebih tinggi dari kepentingan kehidupan ini? Nah, ini juga menjadi evaluasi, menjadi pembelajaran bagi setiap kita, saudara. Nah, posisi kita ada di mana? Saudara yang lebih tahu, ya. Mari kita merenungkan itu. Nah, kalau kepentingan kita lebih tinggi pribadi kita, artinya apa? Yang hidup diri kita. Artinya Tuhan yang Maha Kuasa tidak hidup, tidak meramu pikiran saudara dan pikiran saya. Kalau kepentingan kita lebih tinggi, ya, kita tidak menghargai orang lain. Artinya apa? Sang Pencipta tidak hidup, tidak meramu pikiran saudara dan pikiran saya. Itu bisa kesimpulannya, saudara. Saya minum dulu ya, teman. Sahabat sekalian, ini sekilas kita berbagi saja, saudara. Berbagi makna dan arti hidup. Sehingga setiap kita, saudaraku, setiap kita bisa memaksimalkan potensi hidup kita bagi kemaslahatan banyak orang. Hidup kita di mana Tuhan mempercayakan kita. Misalnya organisasi mempercayakan kita, pemerintah mempercayakan kita. Kita diberi amanah. Apakah amanah itu jabatan pekerjaan apa? Nah, bagaimana kita menggelutinya? Gitu ya, saudara. Sampai kita bisa expert di dalamnya, saudara. Karena terus terang jelas, saudara, dalam kehidupan ini, saya pernah jadi dosen juga, saudara. Saya sering memberikan pemahaman kepada mahasiswa saya. Ya, kalau mahasiswa itu tamatan SMA, saya sering berkata, kalau Anda sudah tamat SMA, itu sudah bagus. Percayalah, pengajaran-pengajaran yang diberikan selama kita sekolah, baik di SMA maupun perguruan tinggi, saudara. Saya sering berkata juga, hai adik-adik sekalian, apapun yang saudara pelajari di perguruan tinggi, itu hanya sekian persen, saudaraku, dari apa yang kita pelajari yang diterapkan, yang bisa dipakai. Ilmu pengetahuan yang kita pelajari begitu banyak, itu sebagian kecil aja yang dipakai. Tapi poin pentingnya bukan di situ, saudara. Poin pentingnya adalah manakala kita sekolah dan belajar, begitu banyak problema-problema yang kita hadapi, begitu banyak hal-hal yang kita hadapi, itu adalah untuk apa? Satu hal yang kita perlu tangkap adalah itu memperkaya hasanah pikiran kita, memperkaya daya analisis kita dalam hidup. So, manakala saudara ditempatkan di satu tempat yang tidak Anda tahu sebelumnya, karena kita sudah terlatih di sekolah, dari mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi misalnya, ya, atau sampai di SMA. Semua dasar-dasar itu yang meramu kita. Apalagi kita lebih sadar lagi ada Sang Pencipta, ya, yang lebih luar biasa, ikut meramu pikiran kita dan hati kita. Maka saudara, percayalah,
apapun yang saudara hadapi, percaya, pasti ada jalan keluar. Dan ini saya berkata gini, kenapa? Saya sudah buktikan, saudara. Saya sudah buktikan. Dulu ya, saudara, kalau rapat dengan pimpinan, waktu itu dulu saya masih kolonel, saudara. Asal rapat dipimpin oleh Jenderal Bintang 2. Setiap meeting itu ada masalah, saudara. Dilemparkan masalah. So everyone akan ditunjuk, saudara. Bagaimana? How to solve the problem. Saudara, jujur, saya setiap rapat, saya langsung berdialog, saudara. Berdialog dengan siapa? Saya berdialog dengan Tuhan, saudara. Saya bilang, Tuhan, ajarin aku, beri aku hikmat-Mu, sehingga manakala ada kesempatan aku berbicara, aku bisa memberikan masukan, bisa memberikan kontribusi, jawaban, how to solve the problem. Nah, ini pengalaman saya puluhan tahun, saudara. Dan kalau merencanakan juga begitu, saudara. Kita bisa merencanakan yang terbaik. Itu ya, saudara. Nah, sampai teman-teman sering bilang dulu ya, saudara. Kalau Bang Paruntungan sudah jawab, sudah beri masukan, itu kita itu yang benar itu, sampai begitu loh, teman-teman. Sampai begitu. Ini teringatnya aja ya, saudara. Saya bukan membanggakan diri saya, tidak. Tapi itu pengalaman manakala kita menyadari dan betul-betul memaksimalkan diri, di mana Sang Pencipta meramu pikiran saudara dan hati saudara. Ini yang saya mau sharingkan. Sampai pada satu titik, saudara, pimpinan Sang Jenderal Bintang 2 setelah rapat, masukan semua diberikan, dia memberi keputusan, saudara. Memberikan keputusan. Tetapi di dalam pandangan saya, pemahaman saya, keputusan itu tidak tepat, saudara. Pertanyaannya adalah, saya juga terjadi kecamuk di dalam hati dan pikiran saya, saudara. Apakah saya masih berani bicara? Kalau saya masih berani bicara, artinya saya sok pintar, saudara. Mempermalukan dia di depan orang lain, saudara. Dan itu menjadi satu pergumulan di dalam hati pikiran saya. Tapi pada satu titik, tanpa sadar tangan saya terangkat, saudara, dan berkata, ya misalnya Bapak Pimpinan atau apapun kita sebutkan ya, izin, apakah saya masih diperkenankan memberi masukan? Ya, dia bilang silakan. Dan saya kemukakan. Saudara tahu apa yang terjadi? Beliau terdiam sejenak, dan saya pun dalam hati saya sebelumnya yang berkecamuk itu, apakah kamu tidak merasa mempermalukan beliau? Satu. Apakah kamu tidak takut dimutasi? Dua. Apakah kamu tidak takut dipecat? Apapun itu ya, yang negatif-negatif. Saya bilang saya tidak takut, saudara. Saya tidak takut. Saya mau dipindah, saya mau dipecat, mau diapain, saya nggak pernah takut. Tapi di dalam hati pikiran saya mengasihi pimpinan saya. Saya sebagai staf merasa punya tanggung jawab bahwa pimpinan saya nggak boleh salah. Tapi saya sudah tidak punya kesempatan kalau memberitahukannya nanti, karena itu menjadi keputusan rapat, saudara, di rapat. Jadi saya memang harus memperkatakannya walaupun itu pahit. Tapi saudara, puji syukur saudara, saya memiliki pemimpin yang luar biasa. Dan tiba-tiba beliau berkata, berkata apa, saudara? Keputusannya totally berubah, saudara. Dahsyat ya, saudara. Keputusannya totally berubah. Nah, ini pengalaman saya, saudara.
Dan teman-teman saya sesama kolonel waktu di luar ruangan bilang, Pak Runtungan, kamu kok nekat banget, gitu ya. Saya cuma bilang begini, saudara. Hai sahabat sekalian, teman-teman, kita ini sebagai staff. Bagi saya kalau sebagai staff yang benar, itu tidak boleh ABS, saudara. Nggak boleh ABS. Kalau kita menjadi staff yang benar, adalah staff yang bertanggung jawab, yang punya hati, menghormati pemimpin, menghargai pemimpin, memberi masukan kepada pemimpin, sehingga pemimpin kita well performance, ya, well information, sehingga dia mengambil keputusan yang tepat dan terbaik, saudara. Ada amin, saudara. Ini perjalanan hidup saya. Dan puji syukur, saudara, waktu saya Lemhanas di luar negeri dan balik ke Indonesia, saya mendengar saya dicari-cari oleh beliau, saudara. Waktu itu beliau udah menjadi pejabat lah, saudara. Dan pada akhirnya saya ditarik, saudara, untuk masuk ke jajaran perwira tinggi, saudara. Karena beliau melihat bahwa kita punya potensi. Jadi saudara, saya mengajak saudara, mari hargai hidup. Ada keberanian. Berani karena benar, saudaraku. Di dalam membangun hidup, membangun organisasi, membangun keluarga. Mari. Ini sharing saya hari ini. Sama-sama silakan beri komen ya, saudara. Kalau ini teman-teman anggap baik, silakan saya beri komen, masukan apa-apa yang bisa saya bicarakan kelanjutannya. Kalau ada pertanyaan, silakan saudaraku, sehingga saya bisa memberikan pandangan-pandangan, atau kita bisa cerita hal-hal apa. Monggo silakan berikan komen, saudaraku, berikan pertanyaan apa. Sehingga ini kan saya masih baru tahap di awal-awal untuk ini ya, saudara, live, saudara. Nanti kalau udah memenuhi semua syarat, saya bisa live bersama saudara secara full ya, saudara. Tapi saudara, saya mohon kiranya teman-teman, all you guys berkenan memberikan masukan, memberikan tanggapan. Silakan, saudara. Ya, saya rindu melihat tanggapan saudara. Saya rindu mendapatkan masukan dari sahabat-sahabat sekalian, untuk kita bisa sharing hal-hal yang lain, hal-hal yang lebih mendalam tentang kehidupan, sampai kita bisa hidup ini berarti. Bahkan kita bisa sampai menyiapkan anak cucu kita, saudara. Menyiapkan generasi-generasi Indonesia menuju menjadi generasi-generasi emas yang betul-betul bisa berkontribusi besar untuk kehidupan, untuk lingkungan, untuk kota di mana kita tinggal, untuk provinsi di mana kita tinggal, untuk bangsa negara, sampai ke bangsa-bangsa, saudara. Mari kita rindu, mari kita sama-sama berkontribusi, sama-sama do the best in our life, sesuai dengan potensi apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kehidupan kita bisa berarti, teman-teman. Berarti di tengah-tengah keluarga, siapapun kita, apakah kita sebagai papa, sebagai mama, sebagai orang tua, ya, sebagai sahabat, sebagai rekan sekerja, sebagai prajurit, sebagai perwira, sebagai anggota DPR, sebagai menteri, sebagai presiden, wakil presiden, sebagai gubernur, apapun, ya, apapun jabatan saudara, apapun tugas saudara. Mari beri komen, beri masukan, teman-teman. Beri usulan-usulan. If there are any usulan, if there are any question, please tuliskan di komen, saudara. Kalau ada kata-kata yang salah juga, saudara, mohon maaf, ya.
Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun dalam hal ini. Saya hanya bermaksud menjalin relasi, menjalin network sama saudara. Karena kita punya tugas besar untuk kehidupan ini, supaya sama-sama kita semua yang menarik nafas dalam kehidupan ini sama-sama berarti bagi kehidupan. Nah, mari kita membangun jaringan, membangun network, dan sama-sama bersinergi dalam mengoptimalkan hidup, dan berarti dalam hidup membangun bangsa dan negara, membangun generasi ke generasi, teman-teman. Itu sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan. Hopefully teman-teman berkenan ya memberi masukan kepada saya. Please berikan masukan, koreksi, sehingga ke depan diskusi, sharing kita bisa lebih bermakna dalam hidup. Gitu saudara. Thank you saudaraku. Terima kasih sahabatku. Terima kasih sahabat-sahabat atas atensi dan perhatian kita bersama. Terima kasih sahabat. Thank you.